video. Hitung. Gila. Baik. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berkunjung, selamat bersemangat berkebun. Terima kasih menyemangati kita semua. Jadi ini mau rilis komposisi bahan oles coklat. Jadi tidak hanya orang India yang dioles, tapi coklat juga dioles. Tidak hanya bibir yang mau digincu, tapi coklat juga tidak mau kalah gitu. Yang pertama 1 sendok Alika, 1 sendok Alika, terus 3 sendok kurang lebih Nordok, terus 1 sendok kurang lebih Berkat, ya berbagai macam merek boleh. Terus airnya kurang lebih 6 sendok Air. ya, air biasa. Terus diaduk-aduk, jadi dites terlalu encer atau kurang encer atau bagaimana bisa ditambahkan. Itu ukuran kecil. Kalau kebunnya luas ya berapa sendok ditambah dengan komposisi yang Umur berapa minggu kita mulai oles, Pak Jabat? nah bukan umur minggu Atau tetapi seberapa besar? ukuran besar, kira-kira seperti ini, seperti ukuran pipa lah, udah mulai. Kalau dia udah sebesar ini udah terlambat, penyakitnya sudah masuk. Jadi ya contohnya seperti ini, bayangkan sebanyak ini gara-gara telat kita oles, ya inilah jadinya. Ya, tapi kalau dia dioles lebih awal ya hasilnya putih gitu. Semuanya normal. Nah, terus alikanya itu bisa diganti pakai pestisida lain, merek-merek lain bisa. Berapa kali kita oles sampai panen? 1 kali. Sekali oles Ya, berarti ya? kalau mau dibalas misalnya ada buah duluan dioles, terus ada buah berikutnya sudah layak dioles. Ya, kalau masih meragukan bisa colet sedikit juga lah yang sudah boleh. Iya, bagus. Nah, terkait dengan banyaknya buah-buah kecil-kecil misalnya, apakah harus kita pemangkasan atau kita potong yang lain-lain biar tidak mempengaruhi ketika dia besar? Itu banyak tidaknya itu tergantung kondisi coklat subur atau tidak. Kadang dia lebat itu karena dia payah. Jadi istilahnya itu saya kayak mau mati, jadi saya harus bikin keturunan sebelum saya mati. Jadi berbuah gara-gara payah. Banyak kasus durian berbuah lebat, bunga lebat, tahu-tahu ada masalah di pohonnya. Nah, di samping oles, ada nggak trik yang lain untuk hijau kajuman biar lebih bagus hasilnya? Misalkan dari pemupukan di bawah, pembersihan di bawah, ataukah pemotongan ranting dan seterusnya, ataupun tunas-tunas yang lain? Ya, semuanya harus dilakukan. Pemupukan ya pastilah di kandang. Kalau memadai, medan ada, kesanggupan media ada. Kalau enggak bisa juga pelangi. Pupuk pelangi. Pupuk pelangi dan NPK lain. Itu minimal sekali setahun lah. Ini cuman sekali setahun, tapi bisa begini. Kemudian mengenai semak, saya berbanding terbalik dengan kebanyakan orang. Ini yang paling bagus. Betapa mereka membencinya ya. Tumbuh berkele dibenci, tumbuh ini dibenci, seakan-akan bisa bikin dunia sendiri gitu. Padahal mereka juga tujuannya apa diciptakan? Ya tentu untuk saling berbagi dengan tanaman yang lain. Jadilah dia humus. Saya punya sistem, sering dibully sama orang, kebunnya kok benes sekali. Padahal kita sengaja bikin benes supaya humusnya banyak dari semak-semak itu. Menurut prediksian Pak Jabat, 1 buah atau berapa buah coklat hijau kajuman bisa menghasilkan 1 kilo? Ya, berkali-kali kita testimoni, tes
Nah, ternyata kesimpulannya belasan, Belasan, 11, 11. ya, 12, 10 bisa 1 kilo. Berarti satu pohon prediksinya sekitar 2-3 kilo. Bisa ya, misalnya punya buah 30-an buah, Iya, ya 3 kilo. 2,5-3 kilo bisa. Iya. Terus Pak Heri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Tinggal praktek. Nah, sekarang gimana cara kami ini petani pemula? Atau mungkin kami punya pohon yang sudah ada, yang lokal. Gimana strategi dan trik kami untuk memulai hijau kajuman? Apakah kami harus menanam dari nol, ataukah kami menyambung? Gimana trik kami menyambung? Ya, Oke. ya, Pak. Yang pertama, hal yang paling poin itu berani. Banyak orang takut dulu ketika belum ada coklat, mereka sanggup hidup, nggak ada yang kelaparan kok. Sekarang sudah modern, bisa hasil dari ini, bekerja ini dapat uang. Kenapa khawatir memulai nebang Induknya, coklat? Ya, induknya. induk lokal. Ya, caranya macam-macam, mau total habis kalau ada kemampuan finansial dari sumber yang lain, kali-kali lebih bagus. Kalau enggak, separuh-separuh. Seperti ini separuh-separuh. Misalnya satu baris, di sana satu baris, penjarangan, misalnya nanti kalau sudah berbuah, sudah besar, Peremajaan. total semuanya, tapi sudah panen gitu. Tidak mampet asap dapurnya gitu. Kalau ya tergantung masing-masing gitu. Tapi yang paling bagus itu rata, Pangkas habis. ya, karena pertumbuhannya lebih bagus, dia dapat sinar semua dapat gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa lama kita bisa panen? Kalau kita mulai dari umur 0, misalkan kita nyambung, seberapa bulan sehingga kita menghasilkan buah? Sekarang usia buah itu 5 bulan. Nah, berbuahnya itu 8 bulan itu maksimal setelah sambung. Setelah sambung itu 8 bulan sudah bisa kita lihat hasil. Sudah mulai berbunga. Nah, dari berbunga sampai dia panen itu kurang lebih 5 bulan lagi. Jadi setahun lah. Berarti 1 tahun kita sudah bisa mendapatkan hasil. Ya, sudah ada yang dipetik. Kalau tega lihat dia berbuah. Kalau mau ditunda setahun kemudian, buah pertama boleh seperti orang Sulawesi begitu dia demi pohonnya. Oh gitu. Tapi hijau kajuman enggak masalah. Walaupun dia berbunga dari awal, biarkan dia tetap tumbuh. Bagus. Karena pertumbuhannya ini beda dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat hijau kajuman ini kan Pak Jabat, dari sisi buah sudah besar-besar. Nah, waktu kita sambung kan kecil-kecil rantingnya nih. Apakah ada keseimbangan antara banyaknya buah dengan ranting? Dia otomatis mengikuti kerangkanya sendiri gitu. Kalau dia buah besar, dia pohonnya juga menyesuaikan gitu. Pertumbuhannya cepat. Karena pengalaman kita tidak pernah buang buah. Oh pertama. Gitu. Ya. Ternyata Nah, itu penting gitu. Kita selaput megunting gitu kan. Nggak pernah di sini buah dibuang. Buah pertama kayak buah keberapa. Berarti biarkan sudah dia lebat ukurannya. Biarkan. Iya. Kalau mau diseleksi untuk acting supaya jumbo ya bisa di anak jarangin. Iya. Heri,